sharing aja ke teman-teman sekalian gitu. Adapun judul yang saya bawakan itu adalah pengembangan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Saya sedikit kasih judul yang agak provokatif sebetulnya. Menggapai berkah melalui transaksi syariah. Jadi seolah-olah dengan judul ini menggiring teman-teman semua bahwa dengan transaksi syariah insya Allah akan muncul namanya keberkahan gitu. Nah itu sengaja saya kasih judul seperti ini, mudah-mudahan bisa bisa memberi kesan kepada kawan-kawan semua, teman-teman semua, bahwa insya Allah dengan transaksi syariah itu kita menjadi berkah ya, jadi berkah. Nah kemudian tentang tema kali ini yaitu tentang ekonomi syariah, mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Reza ya. Mungkin nanti saya ajak jalan teman-teman kepada bicara tentang angka-angka gitu ya, angka-angka, kemudian ekonomi syariah seperti apa, kemudian perbankan syariah itu kedepannya seperti apa. Nah, saya ada 3 agenda lah, perkembangan makroekonomi termasuk perbankan di dalamnya, kemudian peluang dan tantangan bank syariah, kemudian ini sedikit nanti mungkin saya sampaikan strategi ya BSI dalam mengembangkan perbankan syariah. Gini teman-teman, tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Reza tentang ekonomi syariah ya. Kalau bicara tentang ekonomi kan mungkin teman-teman sudah paham, pengertian ekonomi sendiri itu adalah activity untuk memenuhi kebutuhan manusia dari pemenuhan sumber daya yang terbatas, kan seperti itu ya. Jadi semua aktivitas tuh dikategorikan sebagai ekonomi. Nah, ekonomi itu mungkin kalau kita lihat itu ada ekonomi konvensional bahasanya ya, bahasa saya itu ekonomi konvensional, ekonomi syariah, atau bahkan kalau di luar negeri ya, di Eropa itu orang-orang lebih mengenal bukan ekonomi syariah tapi ekonomi Islam, Islamic economic gitu. Jadi bukan ekonomi syariah mungkin populer kalau di kita ya di Indonesia. Nah, sebetulnya ekonomi syariah atau ekonomi Islam sendiri, ekonomi Islam itu kan sebetulnya luas ya cakupannya teman-teman sekalian. Jadi meliputi muamalah, kemudian meliputi ibadah, kemudian meliputi syariah, dan di Islam sendiri itu sangat komprehensif sehingga penamaan ekonomi Islam itu adalah luas gitu, luas. Nah, kemudian di Indonesia sendiri kenapa tidak menggunakan ekonomi Islam gitu ya, karena mungkin khawatir terhadap sentimen ya, terhadap sentimen gitu. Kalau Islam itu mungkin takutnya fobia atau seperti apa gitu, makanya diambil kata yang paling wise, paling bijaksana yaitu adalah ekonomi syariah gitu ya. Nah mungkin kalau teman-teman lihat apa sih Pak sebetulnya perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi syariah sama ekonomi yang satunya lagi gitu ya. Nah bahwa di dalam konsep syariah sendiri itu ya, syariah sendiri itu kita dilandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Tadi mungkin Pak Reza sudah sampaikan, prinsip-prinsip syariah itu berlandaskan kepada apa? Berlandaskan kepada Al-Quran, berlandaskan kepada hadis, berlandaskan kepada ijtima, sama berlandaskan kepada apa? Fatwa-fatwa. Jadi kalau bicara ekonomi Islam, ekonomi syariah itu berpatokannya kepada tindakan-tindakan yang tidak menyalahi aturan. Apa itu yang namanya riba, kemudian apa itu yang namanya maisir, kemudian itu yang namanya goror, itu tidak boleh dilakukan di dalam ekonomi syariah gitu ya. Tadi mungkin Pak Reza juga sudah sampaikan. Nah, kemudian bedanya antara syariah sama muamalah, teman-teman sekalian, atau konsep dasarnya tadi antara ibadah dengan muamalah gitu ya. Ini mungkin saya ulang sedikit saja. Bahwa kalau di dalam bermuamalah, salah satunya adalah ekonomi tadi, itu prinsip dasarnya adalah semua kegiatan itu adalah boleh dilakukan. Jadi teman-teman boleh melakukan kegiatan apapun gitu ya dalam bermuamalah, kecuali kalau ada larangannya. Nah ini akan berbeda pada kondisi atau kegiatan ibadah. Kalau kegiatan ibadah itu adalah sebaliknya.
semuanya tidak boleh dilakukan kecuali ada aturannya. Nah, itu kalau ibadah, misalnya kaulan nih, kaulan. Misalkan sholat subuh gitu ya. Sholat subuh itu kan pahalanya luar biasa gitu ya. Sholat sunat qobla subuh itu seperti pahalanya adalah seperti isi dunia dan isinya gitu. Karena pahalanya besar, kaulan melakukan sholat sunat itu misalkan 11 rakaat gitu. Nah, itu tidak ada tuh di dalam ketentuannya. Jadi tidak boleh tuh ibadah seperti itu, tidak boleh menambahkan gitu ya kalau misalkan tidak ada ketentuannya. Nah, sebesar apapun katakanlah pahalanya tidak bisa kita lakukan berlebihan. Itu namanya ibadah. Nah, kemudian kaitannya dengan ekonomi ini adalah perbankan. Perbankan itu merupakan bagian daripada ekonomi itu sendiri. Nah, perbankan juga memang kita ketahui itu ya ada perbankan konvensional, kemudian ada perbankan syariah. Nah, kalau perbankan sendiri mungkin teman-teman pengertiannya sudah paham. Kalau perbankan itu adalah lembaga intermediasi antara orang yang punya dana, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang memiliki kekurangan dana gitu ya. Nah, perbankan syariah sendiri secara tujuannya itu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memberikan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Nah, ini poin utamanya teman-teman sekalian. Jadi tujuan daripada perbankan syariah itu adalah menghadirkan keadilan antara pihak yang menyimpan dana atau deposan, kemudian juga keadilan juga bagi nasabah yang dibantu dalam hal pembiayaan dananya gitu ya. Jadi yang merasa kekurangan modal, nah itu dibantu oleh lembaga perbankan, khususnya perbankan syariah. Di situ akan tercipta yang namanya keadilan dengan konsep bagi hasil dan dengan akad-akad yang sesuai. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Oke, next, Kak. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang ekonomi makro ya. Ekonomi makro, kalau ekonomi mikro itu kan biasanya terkait dengan hal-hal yang seperti hal-hal yang kemudian boleh skalanya misalkan rumah tangga atau misalkan skalanya perusahaan. Tapi kalau ekonomi makro itu kan kaitannya secara nasional gitu ya, perbankan, tingkat suku bunga gitu ya, inflasi dan lain-lain gitu. Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman semua, pertumbuhan industri perbankan nasional dan perbankan syariah itu menunjukkan perbaikan. Nah, menunjukkan perbaikan, bahkan secara aset dan DPK, perbankan syariah itu tumbuh double digit teman-teman sekalian. Tumbuh secara double digit. Mungkin bisa dilihat di layar ya bahwa secara aset pertumbuhan perbankan syariah itu melebihi pertumbuhan perbankan nasional. Itu ya, perbankan nasional. Di situ terlihat bahwa bank syariah itu 15,8%, sementara perbankan syariah nasional itu adalah 8,5%. Nah, kemudian secara aset DPK juga sama seperti itu, pertumbuhannya pertumbuhannya halo Kak Magfira? Halo Pak. Masih terdengar ya? Ya, masih Pak. Terdengar ya? Tapi sempat agak putus tadi. Oh iya. Baik. Nah, secara DPK pun sama, DPK itu dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiga itu terdiri dari tabungan, kemudian giro dan deposito. Itu perbankan syariah itu cukup tinggi bila dibandingkan dengan secara industri ya, secara industri. Jadi di perbankan syariah itu 16,5%, sementara di industri adalah 11,2%. Jadi memang secara aset dan DPK perbankan syariah itu menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik gitu ya, cukup baik. Oke, berikutnya Kak. Nah, apa yang membuat faktor tadi ya rekan-rekan sekalian bahwa
Indonesia ini merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Bukan hanya di Asia atau Asia Tenggara ya. Sebetulnya populasinya itu di dunia itu paling besar gitu, paling besar. Nah, contoh dilihat di sini bahwa Indonesia itu jumlah penduduk muslimnya itu adalah 229 juta tuh. Dibandingkan Pakistan ataupun ya dibandingkan dengan tadi yang disebut-sebut oleh Pak Reza itu apa namanya secara perbankan atau ekonomi Islam itu nomor 1 ya, itu mereka hanya 16,3 juta gitu, hanya 61,3% dari total populasi penduduknya. Jadi memang secara populasi ya, secara populasi Indonesia ini sangat mendominasi gitu ya, sangat mendominasi dan memang paling tinggi 229 juta. 229 juta jiwa. Nah, itu adalah potensi yang sangat besar yang harus dimanfaatkan nih oleh apa namanya ekonomi syariah atau perbankan syariah nih. Nah, kami pernah melakukan penelitian ya, melakukan penelitian ada 4 kuadran ya, ada 4 kuadran terhadap masyarakat Indonesia preferensi terhadap syariah gitu. Terhadap syariah. Nah, itu kita ukur secara nilai-nilai spiritualnya dari low ke tinggi, kemudian dihubungkan juga dengan fungsi, kemudian sama secara emosional gitu ya. Itu seperti apa? Ternyata ada 4 kuadran nih. Ada yang kategorinya adalah yang apatis, ada kategorinya yang rasionalis, ada yang konformis, dan universalis gitu. Nah, itu ada 4 kelompok tuh. Ada 4 kuadran teman-teman. Itu masyarakat Indonesia tentang preferensi terhadap syariahnya. Yang konformis itu seperti apa? Ini ada kuadran yang paling kanan gitu ya, paling kanan. Itu masih di atas Kak. Itu adalah kelompok orang yang istilahnya itu pokoknya saya maunya syariah gitu. Pokoknya syariah. Maaf Kak, slide-nya masih di atas. Bisa balik ke slide yang sebelumnya. Nah, itu orang yang masih pokoknya yang penting syariah. Pokoknya yang penting halal, mau fungsinya mendukung, mau harganya tinggi, dia pasti akan pindah ke syariah. Itu ada 21%. Kemudian yang kedua, ada yang universalis. Kalau universalis itu tergantung kepada fungsinya. Fungsi sama kegiatan sosialnya. Itu ada 23%. Nah, tapi juga ada sebagian orang yang rasionalis tuh. Dia mau memilih syariah, tapi dia dapat apa gitu. Dapat apa, kemudian secara fungsinya dia mendukung atau tidak. Nah, itu ada 29%. Kemudian ada kelompok yang satu lagi itu adalah orang yang kelompok apatis. Itu dia akan cari-cari tuh harganya yang paling murah dibandingkan dengan konvensional itu ternyata masih mahal. Dia masih tidak mau tuh hijrah ke syariah. Tetapi paling tidak ada 45% yang memiliki frekuensi syariah yang cukup kuat. Gitu teman-teman sekalian. Nah, ini tentu harus ditangkap oleh industri ekonomi syariah atau perbankan syariah yang 45% ini nih. Seolah-olah yang pokoknya saya syariah, dia akan ngikut kita. Kemudian secara fungsionalnya juga mendukung, dia akan masuk ke bank syariah. Itu teman-teman sekalian tentang karakteristik penduduk Indonesia terhadap preferensi syariah. Jadi ada 4 kuadran ya di situ. Oke, next. Oke, next Kak. Nah, kemudian di sisi lain, teman-teman sekalian, bagaimana industri produk halal itu di kondisi new normal saat ini gitu. Pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, justru malah industri produk halal ini menjadi primadona. Alhamdulillah secara prakteknya, teman-teman sekalian di industri perbankan syariah itu, alhamdulillah tuh secara pertumbuhan ya, baik itu dari sisi aset, kemudian dari sisi DPK, kemudian dari sisi pembiayaan, kemudian fee-based income dan revenue atau contribution margin kita itu alhamdulillah meningkat nih teman-teman sekalian di antara apa namanya industri-industri
yang lain itu mengalami keterpurukan, justru malah perbankan syariah itu di masa pandemi itu mengalami pertumbuhan yang cukup baik gitu. Nah, ini ditambah oleh apa? Ditambah oleh faktor-faktor awareness dari masyarakat kita terhadap apa? Terhadap produk-produk halalan thoyiban. Baik itu dalam memilih makanan, kemudian lebih aware lagi terhadap kesehatan gitu. Nah, ini sebetulnya memberikan peluang, memberikan apa namanya stimulus gitu ya yang lebih baik terhadap ekonomi syariah, terhadap perbankan syariah gitu. Nah, kemudian saat itu Wapres juga sempat sampaikan bahwa di era new normal ini memberikan peluang bagi pengembangan produk halal. Ada kata-kata halalan thoyiban tadi itu teman-teman sekalian. Halalan thoyiban itu adalah bukan hanya dari sisi sehat saja, tapi bagaimana memastikan prosesnya itu adalah berjalan halal gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan itu kalau misalkan memotong ayam itu ya ada aturannya gitu, tidak hanya saja dipotong biasa gitu, tapi ada ketentuannya. Apakah itu dia membaca dulu basmalah dulu, kemudian berdoa dulu gitu ya. Nah, itu dilakukan tuh. Jadi ada halalan thoyiban. Mungkin bisa jadi rekan-rekan sekalian antara yang baca doa, yang tidak baca doa, mengucapkan basmalah, tidak mengucapkan basmalah, rasanya atau harganya sama gitu. Tapi kita meyakini gitu ya, meyakini kalau misalkan sudah halalan, sudah halal, itu insya Allah thoyib dan memberikan apa istilahnya tuh ketenangan kepada kita bahwa wah ini produk ini sudah halal gitu. Nah, itu di era pandemi ini sesungguhnya memberikan ya pasca pandemi ini memberikan peluang kepada industri perbankan syariah, ekonomi syariah untuk bisa tumbuh lebih bagus lagi. Oke, baik. Next, Kak. Oke, next. Dibantu, Kak. Nah, nih sekalian. Nah, mungkin inline seperti yang disampaikan tadi nih sama Pak Muhammad Reza ya. Nah, kita lihat nih. Penetrasi bank syariah di Indonesia itu relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Tadi kan kita sampaikan tuh Indonesia ini adalah jumlah penduduk muslimnya itu terbesar di dunia. Tapi ternyata penetrasinya itu rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Contoh, di Malaysia sendiri penetrasinya itu sudah 29%. Di Brunei 57%, kemudian di Kuwait 49%, di Saudi Arabia 63%, di Qatar 27%, di UAE sendiri itu 24%. Nah, sementara di kita, di Indonesia 6,49% teman-teman sekalian. Jadi memang ini memberikan tantangan ya, tantangan kepada ekonomi syariah, kemudian perbankan syariah dan teman-teman yang berada di ekosistem syariah. Ini sebetulnya peluang nih teman-teman sekalian untuk bisa bergerak lebih cepat lagi, bergerak lebih besar lagi sehingga penetrasinya itu semakin tinggi. Jadi kalau kita ibaratkan ya 6,4% itu bahwa kalau jumlah orang 100 itu yang memiliki perbankan syariah itu baru 6,5 orang atau 7 orang gitu. Itu di dalam satu kumpulan ya, dalam satu kumpulan itu 100 orang itu baru 7 orang yang memiliki produk-produk perbankan syariah. Oke, nah ini kira-kira diakibatkan oleh apa nih teman-teman sekalian? Oke, dibantu Kak, next. Nah, ini teman-teman sekalian, hal itu dikarenakan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah, lemahnya daya saing, dan jaringan yang masih terbatas. Nah, ini kalau teman-teman lihat di layar ya, literasi dan inklusi keuangan syariah. Jadi kalau Bank Nasional itu inklusinya itu sudah 76%, sementara literasinya 38%, ini kita bandingkan dengan bank syariah, inklusinya itu masih 9%-an. Literasinya masih 8,9%. Ini teman-teman sekalian, ini
menjadi motivasi kepada saya sendiri khususnya yang berkecimpung di perbankan syariah, bahwa literasi dan inklusi kita ini masih jauh dibandingkan dengan perbankan secara nasional. Kemudian secara jaringan pun hampir sama, rekan-rekan sekalian. Kalau kita lihat antara bank konvensional dengan bank syariah, ya, bank konvensional itu ada sekitar 28.000 jaringan di seluruh Indonesia. Sementara bank syariah itu baru 2.000 jaringan. Nah, kalau kita lihat satu layanan syariah itu berbanding untuk 133 penduduk, 133.000 penduduk. Gitu ya. Nah, sementara konvensional itu 1:9.000. Nah, ini juga sama memberikan tantangan juga kepada industri perbankan syariah untuk senantiasa meningkatkan jumlah ketersediaan jaringan. Kemudian kalau IT dan digital channel, mungkin kalau ini saya bisa sampaikan bahwa sampai dengan saat ini pengembangan IT, kemudian pengembangan digital, itu insya Allah tidak kalah bersaingnya antara perbankan konvensional dibandingkan dengan perbankan syariah, baik itu dari sisi pengembangan mobile bankingnya, kemudian internet bankingnya, kemudian digital yang lainnya seperti QRIS gitu ya, dan lain-lainnya itu boleh dibilang sudah hampir sejajar lah dengan perbankan konvensional. Nah, pun demikian dari sisi modal. Teman-teman sekalian, dari sisi modal memang masih cukup jauh nih, masih cukup jauh. Jadi inland tadi tuh, kenapa saya sampaikan bahwa hanya dengan transaksi syariah teman-teman akan menemukan keberkahan. Nah, ini mudah-mudahan kalau teman-teman semua juga ikut mengembangkan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, maka total modalnya juga ya, total ekspansinya juga itu insya Allah akan jauh semakin besar. Nah, ini modal perbankan syariah juga masih cukup jauh ya dibandingkan dengan permodalan bank konvensional, 48 triliun berbanding dengan 1.400 triliun. Itu teman-teman sekalian yang menyebabkan bahwa tingkat penetrasi perbankan syariah itu masih jauh dibandingkan dengan bank-bank secara nasional ya. Itu rekan-rekan sekalian. Boleh dibantu, Kak? Next. Nah, saya sampaikan begini ke teman-teman semua. Ini informasi saja, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa ada 3 bank syariah besar yang melakukan merger ya di bulan Februari 2021, yaitu Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BNI Syariah, kemudian Bank BRI Syariah. Dengan bergabungnya 3 bank tadi sehingga menyebabkan aset Bank Syariah Indonesia, bank yang baru itu menjadi 247 triliun. Sehingga posisinya menjadi 7 bank nasional. Ya, ada di urutan ke-7 secara perbankan nasional, yaitu di bawah Bank BRI, kemudian Mandiri, kemudian BCA, kemudian BNI, BTN, dan CMB Niaga. Nah, ini harapannya teman-teman sekalian bahwa makin tahun kita makin mengalami perbaikan peringkat gitu ya, ekspansinya semakin besar, kemudian kemanfaatannya juga insya Allah akan dirasakan semakin lebih luas lagi oleh masyarakat di Indonesia khususnya ya. Jadi asetnya 247 triliun, kemudian dana pihak ketiganya adalah 216 triliun, kemudian pembiayaan 161 triliun, kemudian jumlah cabang menjadi 1.400 outlet di seluruh Indonesia, kemudian jumlah karyawan 19.000 dan customer base kita menjadi 15 juta ya. 15 juta nih yang pengguna digital kita. Nah, ini kalau lihat teman-teman sekalian siapa pemegang sahamnya, 50,8% Bank Mandiri, kemudian 24,8% Bank BNI, kemudian 17% Bank BRI, dan publik 7%. Jadi
mohon doanya juga dari rekan-rekan semua, teman-teman semua dengan bergabungnya menjadi satu ya, menjadi entitas baru Bank Syariah Indonesia ini insya Allah akan memberikan warna yang berbeda lah di dunia perbankan di nasional ataupun internasional. Harapannya memang kita bisa lebih tidak hanya bersaing di nasional tapi kita juga bisa bersaing juga di internasional. Dan insya Allah di bulan 11 ini kita akan buka cabang juga di Dubai. Itu teman-teman sekalian. Kemudian menyusul nanti di negara-negara yang lain ya, untuk pembukaan cabangnya. Itu rekan-rekan sekalian. Kemudian next, Kak. Nah, ini teman-teman sekalian, tantangan-tantangan tadi gitu ya, tantangan-tantangan tadi ini memang perlu dijawab oleh ekosistem perbankan syariah ya, di mana menjadikan kami itu sebagai sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Ini mungkin yang nanti tidak akan dimiliki nih, tidak akan dimiliki oleh perbankan-perbankan konvensional, di mana mungkin perbankan konvensional itu tidak memikirkan secara lebih detail terhadap sahabat spiritual gitu ya. Nah kalau kita lihat di produk-produk kami di produk-produk perbankan syariah itu kebutuhan akan spiritual itu juga menjadi hal yang value tambahan gitu ya, nilai tambahan terhadap produk-produk kita. Apa itu contohnya adalah bahwa di dalam BSI Mobile itu kita sudah punya yang namanya jadwal waktu sholat, kemudian punya juga tempat masjid terdekat, kemudian juga di situ arah kiblat gitu ya. Itu yang mungkin yang tidak bisa ditemukan di produk-produk konvensional. Kemudian layanan sosialnya seperti apa? Itu zakat, infak, sodako, seperti yang tadi Pak Muhammad Reza sampaikan. Nah di kita ini sudah include tuh, di dalam BSI Mobile, di dalam mobile banking kita, itu memudahkan jamaah atau memudahkan nasabah untuk melakukan donasi ya. Donasi, kemudian berinfak, bersodako, berzakat, itu dengan mudah. Memakmurkan masjid, itu sudah ada di dalam produk kita gitu ya, produk-produk kita. Nah, kemudian kalau layanan finansial, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk konvensional. Kalau layanan finansial itu mungkin seperti teman-teman biasa lakukan, transfer, kemudian pembayaran, kemudian pembelian, e-commerce itu juga masuk ke dalam produk-produk digital kami. Jadi itu value tambahan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional, tapi itu menjadi nilai plus bagi perbankan syariah. Oke, next Kak. Oke, dibantu next slide Kak. Nah, ini rekan-rekan sekalian, Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia juga hadir dalam melayani kebutuhan masyarakat kita, khususnya dalam menumbuhkan segmen UMKM nih, segmen UMKM dalam ekosistem value chains yang terintegrasi. Jadi bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan besar, tapi juga ke segmen UMKM juga kita konsen di situ. Jadi secara persentase kita sudah di 23% ya membantu UMKM. Kemudian kita juga ada program pengendalian ekonomi nasional ya, nasabah-nasabah yang terdampak COVID juga kita juga berperan di situ. Kemudian juga kita melayani segmen-segmen retail, segmen-segmen yang secara syariah itu memiliki kekhasan gitu ya. Seperti halnya misalkan ekosistem halal food, kemudian juga kita juga bergerak di ekosistem zakat infak sodako, kemudian masjid gitu ya, termasuk di dalamnya adalah wakaf-wakaf produktif.
Itu juga sama tuh. Yang secara potensi begitu besar di Indonesia ini, nah kita juga menyediakan layanan-layanan untuk membantu ekosistem-ekosistem yang tadi. Kemudian apa namanya pengembangan segmen wholesale atau apa namanya produk-produk yang lebih corporate lagi, kita juga sama ya, menyalurkan pembiayaan-pembiayaan perusahaan-perusahaan besar. Itu secara produk-produk. Nah, tentunya rekan-rekan sekalian dalam mengemas produk juga kita selalu berprinsip kepada konsep-konsep dasar syariah gitu ya. Bagaimana kita meluncing satu produk itu nilai kesyariahannya tuh selalu terjaga gitu. Di mana kita kalau memberikan pembiayaan itu harus ada underline transaksinya. Kemudian akadnya juga sesuai. Kemudian dilakukan juga secara apa namanya transparan oleh kedua belah pihak. Nah itu konsep-konsep syariah itu senantiasa terjaga dan termonitor secara triwulanan. Bagaimana audit internal kita, audit syariah kita, kemudian bersama Dewan Pengawas Syariah kita melihat bahwa apakah memang akad-akad yang dilakukan, kemudian proses-proses yang dilakukan itu senantiasa konsisten dalam menjalankan kaidah-kaidah syariahnya. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi mestinya tidak ada keraguan lagi di antara teman-teman semua gitu ya untuk memilih bank syariah gitu, untuk memilih perbankan syariah. Nah oke. Next Kak. Saya cek lagi ya, Kak Wulan Magfira, apakah suaranya masih terdengar dengan baik? Suaranya masih terdengar Pak, cuma mungkin yang share screen jaringannya bermasalah. Masih. Oke, baik, tidak apa-apa. Apa namanya? Saya lanjutkan kembali ya, teman-teman sekalian. Masih ada waktunya kan Kak ya? Masih ada waktu ya? Sampai jam 11:10 Pak. Oke, sampai jam 11:10 ya. Mudah-mudahan tidak lewat dan tidak terlalu panjang lah. Sehingga bisa diskusi agak lebih panjang juga. Karena saya juga, oke, 10:55 ya, 10:55. Nah, rekan-rekan sekalian, memang di ekonomi syariah, di perbankan syariah itu memang kental sekali dengan akad-akad yang digunakan ya, dengan akad-akad yang digunakan sehingga semua transaksi baik itu penghimpunan dana, kemudian pemberian pembiayaan atau penyaluran dana termasuk di dalamnya adalah jasa-jasa itu selalu dikaitkan kepada akadnya. Itu yang membedakan antara transaksi-transaksi di konvensional dengan transaksi-transaksi secara syariah. Jadi pada saat teman-teman buka rekening di bank syariah, itu otomatis akadnya itu akan dilakukan di awal tuh. Dan memang harus ada kesepakatan kedua belah pihak tuh. Misalkan contoh ya, contoh ini. Misalkan akad pembukaan rekening. Akad pembukaan rekening. Akad pembukaan rekening itu ada dua. Apakah mau menggunakan akad wadiah atau mau menggunakan akad mudarabah. Nah, itu konsekuensinya akan berbeda tuh antara akad wadiah sama akad mudarabah. Dan itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Nanti berimplikasi terhadap apa? Terhadap bagi hasilnya. Nisbahnya untuk nasabah berapa, nisbahnya untuk bank berapa, kemudian juga biaya administrasinya seperti apa gitu. Nah, itu harus jelas dan harus transparan, harus diketahui oleh kedua belah pihak sebagai teman-teman sohibul mal ataupun oleh perbankannya sebagai pengelola dana tersebut. Nah, itu harus betul-betul clear kalau perbankan syariah itu. Nah, kemudian tantangan berikutnya itu adalah dijawab dengan pengembangan produk kita, solusi digital. Solusi digital dengan menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan nasabah. Jadi betul-betul rekan-rekan sekalian, transaksi itu sudah ada di genggaman, di handphone teman-teman tuh. Sekarang tidak lagi perlu seperti ATM. Nah, itu kehadiran ATM itu sudah tidak perlu lagi teman-teman sekalian. Kemudian
pengambilan uang itu bisa menggunakan handphone. Tidak perlu lagi teman-teman harus menggunakan kartu ATM, itu sudah bisa. Dan ini kolaborasi juga dengan yang lain, bisa berkolaborasi dengan Indomaret, kolaborasi dengan Alfamaret, kemudian kolaborasi dengan e-commerce gitu ya. Bahkan fitur-fitur lain seperti misalkan pembukaan deposito, kemudian juga perpanjangan deposito itu tidak lagi harus datang ke cabang, teman-teman. Pembukaan rekening itu sudah bisa dilakukan di handphone dan sendiri gitu. Tidak perlu harus dipandu oleh customer service-nya, dipandu atau harus datang ke cabangnya, itu sudah tidak perlu lagi, teman-teman. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan bahwa kita ingin tunjukkan bahwa ekonomi syariah, kemudian perbankan syariah itu sudah bisa bersaing, sudah bisa disejajarkan dengan bank-bank besar gitu. Sudah dengan bank-bank besar. Pembukaan rekening sudah biometrik online. Inline dengan data-data yang ada di Dukcapil. Kemudian teman-teman ingin investasi emas. Investasi emas juga sama. Tidak perlu harus datang ke Antam. Tidak perlu harus beli langsung ke toko emas. Sudah bisa di genggaman teman-teman. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu bisa dilakukan. G-Swap juga sama, teman-teman sekalian. Mau berzakat, infak, sodako, tinggal pilih masjid yang mana yang teman-teman mau. Di situ tinggal donasinya. Akadnya juga sudah ada. Wakaf juga sama, sudah bisa dilakukan di handphone. Jadi sebetulnya secara fitur, secara produk itu tidak ada ketinggalannya dibandingkan dengan perbankan konvensional gitu ya. Bahkan kita tambahkan tadi fitur-fitur Islami. Jadi teman-teman keluar negeri sekalipun, teman-teman pingin sholat berjamaah di masjid gitu ya, tinggal dibuka lokasi masjid terdekat di mana, kemudian inland dengan Google Maps-nya itu bisa dipandu, bisa dituntun. Saya pernah coba di luar gitu ya, di Turki saat itu pingin sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah tuh ketemu teman-teman sekalian. Jadi jangan menganggap lagi bahwa produk-produk gitu ya, pengembangan digital ini tertinggal gitu ya. Tapi kita memang harus inovasi terus. Kita harus bersaing juga dengan perbankan konvensional. Oke, next Kak. Oke, dibantu berikutnya Kak. Dan memang tidak bisa sendirian teman-teman sekalian, tidak bisa sendirian. Jadi kita perlu bersama-sama gitu ya, untuk mengembangkan ekonomi syariah, perbankan syariah ini secara sinergi, baik dari masyarakatnya, kemudian rasa tumbuh kepercayaan, kemudian di asosiasi kita juga harus saling mendukung gitu ya. Ada masyarakat ekonomi syariah, ada asosiasi Bank Syariah Indonesia, kemudian ada ikatan ahli ekonomi Islam, kemudian di pemerintahan juga sama, di regulator juga bersama BI, OJK, kemudian ada KNEX juga, kemudian organisasi kemasyarakatan, bahkan di perguruan tinggi juga sama, berkolaborasi bersama-sama untuk saling mendukung dan saling meningkatkan ekonomi syariah ini. Oke, next Kak. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan ekonomi syariah, kemudian perbankan syariah gitu ya. Kondisinya seperti tadi tuh. Dan insya Allah ke depannya kita memiliki semangat yang sama gitu ya, untuk senantiasa memperbaiki, melakukan berbagai macam inovasi sehingga pertumbuhan, penetrasi dan pertumbuhan ekonomi syariah, perbankan syariah khususnya di Indonesia itu menjadi semakin baik lagi ke depannya. Sekedar informasi mungkin buat teman-teman sekalian bahwa di Indonesia Timur ini kami Bank Syariah Indonesia ada sekitar 117 kantor cabang, di mana kanwilnya ada di Makassar ya, di
Jalan Dr. Ratulangi. Teman-teman juga silahkan apabila ada waktunya bisa bersilaturahim bersama gitu ya, baik ke kantor kami yang ada di Jalan Dr. Ratulangi ataupun ada 3 area di Indonesia Timur ini, ada area Makassar, kemudian area Palu, dan area Manado. Teman-teman juga silahkan untuk bersilaturahim dan mungkin bisa jadi kita berkolaborasi gitu ya, bersinergi untuk kebaikan dan memberikan maslahat kepada masyarakat sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi oleh Pak Saifuddin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand, lalu mengaktifkan audionya ketika saya persilahkan. Atau bisa juga memberi pertanyaan melalui room chat dengan format nama _ pertanyaan. Untuk sesi ini mungkin kita buka 3 penanya pertama dulu. Kepada teman-teman saya persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah ada yang bertanya di room chat. Nah, ini penanya dari Kak Isma Aulia. Mohon izin bertanya kepada Pak Saifuddin. Sekarang ini banyak bank swasta juga mengeluarkan produk perbankan syariah. Nah, bagaimana peran Bank Syariah Indonesia melihat produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh bank swasta, serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BSI pada produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh bank swasta tersebut? Baik, Kak Wulan, saya langsung jawab aja ya. Kak Wulan, boleh, mohon Pak. izin ini, mungkin saya beberapa menit lagi akan sampai, jadi mungkin saya tidak bisa panjang-panjang nih Kak ya. Oh iya, Ya, tidak masalah Pak. ya. Jadi saya jawab Kak Isma Aulia ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya dengan banyak kita senang nih dari Bank BSI gitu ya, sehingga mungkin kita bisa berkompetisi begitu ya, bisa berkompetisi antara satu dengan yang lainnya, dan ini juga mungkin akan memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat untuk memilih produk mana yang sekiranya cocok dan mana yang paling nyaman mungkin ya, untuk dipilih oleh masyarakat kita. Jadi pada prinsipnya ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi beberapa tahun ke belakang ya, bukan hanya tahun sekarang tapi sudah dimulai dari kemarin sebelum-sebelumnya, bahwa bank-bank swasta juga meluncurkan tuh perbankan syariah. Nah, tapi secara umum ini saya kasih tahu dulu ke teman-teman semua, ada 2 organisasi atau 2 kategori bank syariah. Ada bank umum syariah, ada unit usaha syariah. Jadi kalau bank umum syariah itu adalah bank yang sudah berdiri sendiri nih. Tapi kalau unit usaha syariah, dia berada di bank induknya. Misalkan bank konvensional mendirikan misalkan unit usaha syariah gitu ya. Nah, itu termasuk dalamnya adalah unit usaha syariah. Jadi itu marak banget teman-teman sekalian, marak banget produk-produk syariah yang bermunculan gitu ya. Bermunculan itu tidak apa-apa, kita malah senang ya dan menyambut dengan baik hal-hal seperti itu. Tinggal kita bersaing secara akan melahirkan kompetisi kan begitu, bersaing secara baik gitu ya, secara sehat di situ. Nah, tapi kalau bicara pengawasan itu mungkin yang lebih yang lebih kompeten ada di lembaga OJK. Di lembaga OJK ya, yang mengatur tentang pengawasan terhadap produk-produk syariah ini. Jadi kalau kami berkewajiban kepada pengawasan terhadap produk kami sendiri begitu. Nah, kita tidak bisa tuh mengawasi produk yang lain. Nah, sementara yang melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah ini, produk-produk syariah ini adalah dari lembaga OJK. Nah, seperti itu Kak
Maulia, Kak Ulan. Baik, terima kasih jawabannya. Kita kembalikan dulu ke penanya, Kak Ismaulia, bagaimana? Oke, sepertinya kita lihat ada yang raise hand. Kak Erika, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Erika Nurul, ingin bertanya kepada para narasumber terkait dengan bagaimana pendapat Bapak mengenai stigma masyarakat yang menganggap bahwa bank konvensional dengan bank syariah itu sama saja, yang membedakan hanyalah bagi hasil atau istilahnya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nurul. Ini yang mau menjawab saya dulu aja kali ya. Mungkin bisa dari Pak siapa dulu? Oke dulu yang sudah mau iya, Pak Saifuddin dulu, silahkan Pak. Ya, baik. Bank syariah sama bank konvensional itu beda, Kak. Itu sangat berbeda ya. Kalau fungsi banknya sama, sama-sama kita sebagai lembaga intermediari antara nasabah yang punya dana dengan nasabah yang memiliki keterbatasan dana. Itu fungsinya sama saja. Nah, tetapi yang beda adalah pertama landasannya. Landasannya otomatis berbeda. Kalau landasan hukumnya mungkin bisa saja sama. Itu peraturan pemerintah, kemudian peraturan BI, kemudian peraturan OJK. Nah, tapi kami ditambahkan lagi, yaitu berlandaskan kepada apa? Berlandaskan kepada Al-Quran, berlandaskan kepada hadis, berlandaskan kepada fatwa-fatwa. Dan tentunya dalam hal ini, rekan-rekan sekalian, itu sudah diberikan contoh yang sesungguhnya oleh Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Bagaimana melakukan jual beli ini seperti ini, kemudian melakukan share terhadap usahanya seperti ini gitu. Nah, itu landasan-landasannya tuh. Ada landasan-landasan dan secara prinsipil kita tidak menjadikan komoditas uang sebagai sesuatu pinjaman di situ. Jadi kalau misalnya gini, contoh sederhananya. Saya langsung ke produk mungkin. Pembiayaan rumah contoh, pembiayaan rumah. Maka di kami itu adalah akadnya adalah jual beli. Jadi kami itu adalah belikan rumahnya dulu kepada penjual awal, misalkan harganya 100. Kemudian itu kami jual lagi ke Mbak Nurul. Jadi kami bank itu sebagai penjual. Nah, Mbak Nurul sebagai pembeli. Kemudian kami jual kepada Mbak Nurul, tadi itu adalah 100 dari penjual awal, kemudian kami jual ke Mbak Nurul 120. Mbak Nurul ini kami jual gitu ya, rumahnya kepada Mbak Nurul 120. Mbak Nurul mau ambil apa enggak? Oh ya Pak, saya ambil. Ya sudah, berarti Mbak Nurul itu punya hutang ke kami adalah 120. Tinggal dibagi itu 120 itu dicicil setiap bulannya mau berapa lama gitu. Mau katakanlah misalkan 10 tahun. Ya sudah tinggal dibagi tuh 120 dibagi dengan 10 tahun. Dan akadnya itu seperti itu. Jadi kami itu menjual rumah kepada Mbak Nurul dengan harga 120, kemudian Mbak Nurul mengembalikan lagi ke kami sebesar berapa? 120 itu teman-teman sekalian. Nah, beda dengan di konvensional. Kalau konvensional itu adalah kredit rumah. Harga rumahnya 100, kemudian dikasih bunga di awal. Berapa persen? Dikasih bunganya katakanlah 10% sebulan. Selama berjalan katakanlah 10 tahun. Tapi di tengah perjalanan bisa jadi itu 10% itu berubah. Dan faktanya demikian. Di tengah jalan itu kadang yang tadi angsurannya 1 juta sebulan, tapi tiba-tiba setelah berjalan 3 tahun menjadi 1,1 juta. Lah terus utangnya jadi berapa sebetulnya?
Nah, itu kan kita bingung tuh, hutangnya sebetulnya berapa saya ini. Nah, kalau di syariah tidak seperti itu. Sudah jelas di awal itu hutangnya 120. Akhirnya itu nanti akan jatuhnya 120 juga gitu. Nah, itu contoh kasarnya ya. Contoh kasarnya adalah bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Nah, itu Mbak Nurul seperti itu. Eh, Kaulan, ini mohon maaf Kaulan, boleh saya akhiri? Iya, boleh Pak. Ya, Berhubung. ya mungkin mohon maaf nih Pak Muhammad Reza, kemudian Kaulan, kemudian teman-teman di Genbi bukan tidak mau sampai akhir karena memang sudah sampai di bandara. Sebentar lagi mungkin akan penerbangan. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya senang sekali apabila nanti di kemudian hari kita bisa ketemu kembali ya. Demikian mohon doa juga dari rekan-rekan semua untuk perkembangan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Demikian mohon pamit, mohon izin dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mewakili teman-teman semua, Pak. Terima kasih banyak Bapak Saifuddin sudah bersedia untuk hadir saat ini. Semoga Bapak penerbangannya selamat sampai tujuan. Kalau begitu mungkin kita bisa lanjut ke Pak Muhammad Reza. Bagaimana, apakah ada tambahan mengenai pertanyaan tadi? Oke. Pertanyaannya ini ya, Erika ya. Bagaimana kalau ada orang yang punya pandangan sama aja gitu ya. Pertama begini sebenarnya. Kita jangan ngurusin pandangan orang lain. Yang pertama ya, kita punya pandangan sendiri. Ketika kita mau meningkat levelnya, maka pandangan orang lain mulai kita pertimbangkan dan disinilah tugas kita untuk mengedukasi. Ya kan? Bahwa ada persepsi yang berbeda, kamu punya pandangan begitu, saya seperti ini. Maka kalau menurut kita pandangan kita yang benar, maka kita mengedukasi. Salah satu contoh yang tadi dijelaskan oleh Pak Saifuddin tadi, bahwa pertama beginilah, yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional itu, kalau dibagi tadi yang segmen yang 4 itu, orang yang harus, pokoknya apa-apa syariah udah nggak usah dijelasin. Recording stopped. Itu orang yang udah loyal lah. Pokoknya saya nggak mau konvensional, saya maunya yang syariah. Meskipun syariahnya tidak 100%. Kenapa? Karena prinsipnya kalau tidak, inilah yang terbaik di antara yang terburuk misalnya. Kalau tidak ada yang paling bagus, kenapa kamu kemudian tinggalkan? Justru ngambil yang jelek gitu. Yang perlu kita edukasi adalah orang-orang yang sebenarnya masih gamang tadi, yang di tengah tadi, dia masih memikirkan fungsional sama enggaknya gitu. Dengan cara ya memberikan penjelasan. Perbedaannya antara bank syariah dengan bank konvensional, pertama pada akadnya. Bahwa mereka ada akad yang membedakan antara transaksi-transaksi di konvensional dengan di transaksi syariah. Akadnya ini kemudian diawasi oleh ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini salah satunya pasti ada orang yang sudah lulus dari sertifikasinya untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah yang paham mengenai akad-akad yang halal dan haram. Jadi simpelnya kalau kita di pengguna, ya udahlah masalah halal haram, kalau mereka sudah mengeluarkan fatwa, tanggung mereka dosanya karena kita nggak tahu, kita nggak punya ininya kapasitasnya. Itulah tadi contohnya, membedakan antara kredit rumah di bank umum dan bank konvensional. Kan prinsipnya syariah itu jangan menjual barang yang bukan milik kamu, kecuali kamu ada izin dari pemilik aslinya. Nah, kalau di konvensional, transaksi yang terjadi ketika kredit rumah adalah saya datang kepada developer, saya mau beli rumah, hey developer, tapi saya nggak punya uang. Ada bank, ada. Kemudian, hey bang, saya mau beli itu, harganya sekian dari developer. Ya sudah, kami bayarin ke developer, ditambahin bunga jadi sekian. Gitu. Jadi, tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara developer dengan bank.
namanya langsung nama kita gitu. Nah, kalau yang syariah itu adalah bank membeli dulu. Ini yang saya tahu, saya nggak kurang paham kalau di BSI tadi ya. Yang saya paham ada terjadi di BNI Syariah. Sekarang kan jadi BSI ya. BNI kerjasama dengan developer dan BNI membeli dulu rumah itu yang mau dibeli oleh nasabahnya, sehingga ada transaksi antara bank dengan developer. Setelah dibeli oleh BNI, maka BNI menjual kepada nasabahnya dengan keuntungan yang ditambahkan. Jadi bukan bunga di situ, bukan riba, dengan keuntungan yang ditambahkan. Nah, jadi gitu ya. Yang pertama, pikiran orang bukan urusan kita. Kita yakinkan diri kita sendiri. Itu level pertamanya. Kalau kita mau naik level yang keduanya adalah bagaimana kita mengedukasi mereka bahwa ada loh perbedaannya. Ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama diskusi. Sehingga kamu jadi clear and clean bahwa antara konvensional dengan syariah itu berbeda. Perbedaannya tadi A, B, dan C. Oke, demikian mungkin tambahan dari saya. Kalau ada yang lain, monggo disilahkan. Baik, terima kasih Pak Reza atas jawabannya. Kita kembalikan ke yang bertanya, bagaimana Kak Erika? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak, sangat memuaskan. Mungkin kita akan buka satu pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oh, ini ada raise hand. Kak Yuli Rahayu. Pada Kak Yuli, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Pak Reza atas penjelasannya tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Reza, kan tadi dikatakan bahwa riba itu adalah istilahnya dalam Islam haram lah. Tapi yang ingin saya tanyakan, tapi bagaimana kalau riba itu tetap ingin melakukan uang riba, Pak? Bagaimana tanggapannya Bapak dalam hal ini? Dan mungkin apakah ada pengawasan dari pemerintah ataupun kebijakan yang dibuat terkait uang riba yang dilakukan oleh peminjaman tersebut? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya, Kak Ulan. Ini berat ini pertanyaannya ya. Pertama tadi, bagaimana kalau orang udah tahu riba, tapi mau dilakukan, tetap dilakukan gitu ya. Memang ini bukan hal yang mudah ya, ini perjuangan jangka panjang karena kita hidup di negara yang tidak berdasarkan syariah. Ini berkaitan dengan pertanyaan keduanya, kebijakan pemerintah. Pemerintah kita bukan berdasarkan syariat Islam, sehingga yang diterapkan sepenuhnya itu memang yang secara umum saja, gitu. Karena itulah yang menjadi pilihan, gitu kan? Nah, kalau orang sudah tahu tapi tetap melakukan, ini kadang-kadang kita juga masih seperti itu ya. Saya sendiri lah masih seperti itu. Kadang-kadang kita udah tahu nggak baik, kita lakukan. Kita udah tahu nggak ada dampak buruknya, kita lakukan. Nah, cuma kan yang paling parahnya adalah seperti ini, bahwa kalau teman-teman baca di Quran itu, dan Allah itu mengumumkan perang terhadap riba gitu. Jadi kalau kamu udah tahu Recording in progress. kamu lakukan, itu kan berarti menerima tantangan perangnya dari Yang Maha Kuasa gitu kan. Itu sih kurang lebihnya mungkin analoginya. Tapi ya sekali lagi kita hidup di dunia ini, kita nggak bisa mempengaruhi orang lain, kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kita bisa adalah kita mengajak dengan baik, mengedukasi dengan baik, gitu kan, bahwa oke, ini loh yang dampaknya, ini loh yang kurang baiknya, tapi tidak bisa ada sedikit pun pemaksaan di dalamnya. Gitu. Kalau pemerintahnya mau melakukan apa, kayaknya memang tidak ada pengawasan, karena kita masih menerima itu sebagai bisnis as usual. Itu bisnis yang sudah biasa terjadi dan tidak ada masalah dengan itu di Indonesia. Beda ketika kita berbicara di mana. Saya nggak tahu sih apakah di Arab
Misalnya kalau dia menerapkan, setahu saya menerapkan syariat Islam, ya nggak boleh gitu. Nggak ada yang namanya riba diperbolehkan dimanapun. Bahkan yang saya dapat informasinya, setiap profesi di Arab Saudi itu, ketika mau mengambil keprofesiannya, dia harus wajib mengambil S1-nya adalah sarjana syariah, makanya LC itu. Jadi kamu mau jadi perawat, kamu harus tahu syariahnya. Kamu mau jadi dokter, kamu harus tahu syariahnya. Kamu mau jadi bankir, kamu juga harus tahu syariahnya seperti apa. Sehingga ketika kamu menjalankan profesimu, kamu itu tetap ada dalam koridor syariatnya. Begitu, Kak Yuli. Bagaimana Kak Yuli? Apakah sudah terjawab? Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, baik, dengan pertanyaan Kak Yuli merupakan akhir dari sesi tanya jawab kita. Mohon maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya tapi tidak sempat karena kita juga terbatas oleh waktu. Baik, Pak. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk mengisi materi pada hari ini. Sebelum Bapak meninggalkan room Zoom, mungkin Bapak bersedia untuk closing statement? Oke. Baik, closing statement ya teman-teman. Gini. Ini kan teman-teman Genbi ya. Semuanya adalah orang-orang terpilih. Jadi seperti siapa kepanggilnya Kak Baso ya. Baso tadi juga sampaikan bahwa kita teman-teman ini menjadi frontliner. Harapan kami sih teman-teman bisa meneruskan ilmu-ilmu yang baiknya ini tadi. Kemudian kaitannya dengan pertanyaannya siapa tadi? Erika ya. Supaya kita luruskan pemahaman teman-teman yang kurang pas, supaya ya terjadilah diskusi-diskusi yang semakin baik antara teman-teman sendiri, dan bawa nilai-nilai yang baik ini kalau misalnya kamu menjadi leader di masa depan, supaya bisa melakukan hal-hal yang baik berdasarkan ini. Kalau masih ada pertanyaan, mau diskusi apa gitu, feel free, karena kan teman-teman kan biasa kan ke Bank Indonesia, saya bisa ditemui di BI. Saya juga konfirmasi tadi malam kan karena ketemu dengan Baso di kantor, jadi oke, anytime, jangan terlalu jangan juga terlalu pasang-pasang bagaimana sam-sam jika sini tak. Demikian dari saya, tetap semangat, jangan putus asa, harus semakin sukses di depannya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Reza sudah mau menyisikan waktunya untuk kita semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi Pak Reza. Semoga juga kita bisa bertemu kembali di kegiatan Genbi yang lain dan di kesempatan-kesempatan lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak sudah. Dan juga teman-teman Genbi, saya ucapkan terima kasih sudah hadir sampai saat ini. Semoga juga materinya dapat menambah wawasan teman-teman terkait ekonomi syariah. Baik, kita melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu sesi Kahoot. Sesi Kahoot. Saya boleh? Iya, kenapa Pak? Enggak. Bercanda boleh, jadi ikut Kahootnya. Boleh Pak, boleh. Boleh banget Pak. Waduh, saingan berat nih. Saya pamit Pak Dena. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Tetap semangat. Baik Pak. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada sesi Kahoot. Tentunya ini berhadiah imani, jadi teman-teman silahkan join dengan pin di atas.